大哥，说，平时不好好修炼，法律不说，还被判。我也必不得陈巧儿，你降不住。你连得当飞升的奴隶，要先记住，我叫宋。这可是先天木灵和雷，都是极品的仙士。看热闹的人可。说，平时不好好修炼，法律不说，还被判。我也必不。破雷兽，这下。离仙原始。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-559. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan link season pertama. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 558. Kemarin Muyun yang tengah berkultivasi santuy bisa merasakan kalau tempat ini kekurangan batu spiritual, yang menyebabkan dirinya lama untuk berkembang. Jadi karena itulah ia ingin Lin menunjukkan bagaimana cara dia bisa mendapatkan lebih banyak batu spiritual. Namun di sisi luar, Muyun dapat melihat kalau telah terjadi sebuah keributan, di mana murid bernama Fan tengah dikejar-kejar oleh kelompok Zhou. Usut punya usut, ternyata Zhou itu kesal karena gadis yang sedang dirinya dekati malah memberikan apa yang dia berikan kepada Fan. Fan yang hanya seorang diri tentu saja merasa kesulitan untuk bertarung dengan mereka. Namun karena Zhou hendak mendekati Lin, jadi Muyun langsung saja turun tangan. Bahkan Zhou itu dibuat menangis karena merasakan teknik kepahitan yang digunakan olehnya. Mengetahui mereka hendak mencari batu spiritual, jadi Fan pun memberitahu satu lokasi kepada mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Fan tidaklah menduga kalau Muyun sama sekali belum tahu tentang 5 kekuatan besar. Lin menjelaskan kalau Muyun baru saja bergabung dengan sekte, jadi wajar saja dia tidak mengetahui hal itu. Fan yakin Muyun merupakan sosok yang hebat, karena baru saja bergabung tapi sudah memiliki kekuatan semengerikan itu. Muyun menghentikan pembicaraan mereka karena lebih baik Fan menceritakan tentang 5 kekuatan besar. Di wilayah pedang terdapat satu pedang, satu daun mereka. Bersama dan sekte pedang Tongtian, Pavilion Sumsum pedang, istana pedang bintang bulan, dan gerbang 9 hapis. Kelompok itulah yang disebut sebagai 5 kekuatan tingkat besi panah. Yang menguasai 5 kekuatan ini adalah kekuatan tingkat perunggu, menara pedang langit. Untuk Gunung Peribilu yang hendak mereka tuju, dulunya ada kekuatan tingkat perak yang tinggal di sana. Tapi entah bagaimana sekte itu hancur, bahkan ketua sekte ranah perisjati pun menghilang. Muyun merasa itu adalah ulah dari sekte 33 pedang langit. Muyun mengajak mereka pergi ke Gunung Peribilau. Sedangkan di sisi lain, Zhou terlihat tengah memohon kepada kakaknya untuk bisa membalaskan dendamnya. Karena pil energi manusia yang sudah susah payah dia simpan malah diberikan oleh wanita itu kepada Fan Huyan. Selain diselingkuhi, dia juga telah dipukuli sampai babak belur. Ia merasa sangatlah sedih dan tidak bisa menahan hinaan itu. Zhang Huaying memintanya untuk berhenti merengek, karena semua itu adalah kesalahannya sendiri karena tidak berlatih dengan tekun dan malah tenggelam dalam tipu daya wanita. Padahal dia sudah memberikan peringatan kepadanya kalau Chen Xiaori itu bukanlah gadis yang baik. Lebih baik dia itu berhenti menangisi gadis tersebut karena sudah tidak ada gunanya lagi. Namun dia itu akan tetap memberikan hukuman kepada Fan Huyan karena sudah terlalu berani. 大哥，俺下的人养蛋，说，平时不好好修炼，法律不说，还被判。我也必不得陈巧儿，你降不住。 Jin juga menyinggung Muyun, tapi Huaying sudah tahu kalau kelompok putra mahkota lah yang akan memberikan hukuman kepadanya. Silang berpindah kepada kelompok Muyun yang mana dia dapat merasakan energi peri yang begitu melimpah. Demi bisa segera menemukan batu energi peri, lebih baik mereka berpencar. Sebenarnya Lin tidaklah ingin berpisah darinya, tapi Muyun itu sudah terlebih dahulu pergi. Lin pun kesal karena Muyun tidak mengerti perasaannya.
Kembali lagi kepada Muyun, di mana dia telah berhasil mengalahkan sosok binatang roh. Tidak hanya itu, namun dia juga telah berhasil mendapatkan inti binatang peri tingkat pana, hal yang paling cocok untuk meracik pil energi bumi. Namun di sini Muyun menerima sebuah serangan yang mana hal itu berasal dari sosok yang tidak dia kenali. Berhubung Muyun sudah keluar dari sekte, jadi lebih baik dia itu tinggal di gunung peri ini saja. Muyun penasaran siapakah yang mengutusnya. Pria itu bernama Songxi. Sepertinya Muyun tidaklah tahu telah menyinggung siapa. Ia yakin dan begini Muyun tidak akan bisa bertahan di alam peri. Seharusnya sebagai budak baru yang naik ke alam peri, dia itu belajar menjadi anjing dulu, baru bisa menjadi manusia. Songxi memperkenalkan dirinya dan langsung saja melakukan penyerangan kepada Muyun. Hanya saja pedangnya itu dapat mudah Muyun hancurkan. Bahkan satu serangan Muyun dapat mudah menahan tubuhnya. Ini tentu saja membuat Songxi panik karena baru satu serangan dirinya langsung meninggoy. 你连得当飞升的奴隶要先记住，我叫宋楚。 Muyun mendapatkan tokennya di mana di dalamnya terdapat sumber daya latihan. Dan ia juga tahu kalau Songxi berasal dari kelompok putra mahkota. Muyun dengan senang hati menerima hal itu. Dia pun kembali melakukan perjalanan untuk bisa menyerap batu kristal yang baru saja dia dapatkan. Semua ini akan Muyun gunakan untuk bisa meningkatkan kultivasinya. Terlebih lagi, setiap kenaikan tingkat merupakan hal yang paling penting. Namun semua itu tergantung pada energi peri yang berada dalam tubuh. Selama dia bisa menggerakkan 2 siklus penuh energi peri, maka dia pasti bisa menembus peri manusia tingkat 2. Perlahan namun pasti terlihat kalau inti kekuatan yang Muyun miliki terus menyerap kristal di sana. Namun penerobosannya masihlah belum selesai. Muyun kembali menelan sebuah pil demi bisa mempercepat prosesnya. Hanya saja dia itu sepertinya tidak mengalami kenaikan apapun. Padahal dia itu sudah berada di 9 siklus penuh, namun mengapa belum bisa naik ke tingkat kedua? 不二面人线，都是靠着仙气在体内游移。 Di tengah kebingungannya, Juxian pun muncul untuk menjelaskan kalau Muyun sudah menelan lebih dari 900 pil energi manusia, namun belum kunjung menyadari masalah utamanya. Muyun menduga kalau semua itu karena energi kumpul langit 9 elemen. Juxian membenarkan hal itu. Karena energi kumpul inilah Muyun memiliki kekuatan untuk bisa menghabisi peri manusia tingkat kedua. Tapi jika yang menembus batasnya saat ini, maka Muyun membutuhkan sumber daya dan kekuatan 9 kali lipat dari orang biasa. Berhubung Muyun membutuhkan banyak sumber daya, maka dia itu akan melakukan perampasan saja. Sebab dengan cara itulah yang paling cepat. Muyun pun kembali melakukan perjalanan di mana di sana terdapat 2 binatang monster yang tengah saling bertarung. Juxian merasa ini merupakan keuntungan Muyun karena ada roh kayu bawaan dan juga roh petir tanah yang membentuk binatang peri aneh. Terlebih lagi di punggung binatang petir tanah itu terdapat batu energi spiritual kelas 1. Bagi Juxian, kali ini Muyun tidak akan bisa mengambilnya dengan mudah karena di sekitaran tempat ini sudah ada banyak orang yang tengah melakukan pengawasan. Walaupun begitu, Muyun tidaklah terlalu peduli. Nah, terlihat kalau roh kayu bawaan telah berhasil menekan roh petir tanah. Meskipun begitu, dia masihlah bisa melancarkan serangan untuk bisa mengalahkannya. Ledakan kekuatan itu membuat semua orang berhati-hati, tapi tidak untuk Muyun karena dia akan mengambil harta tersebut. 这可是先天木灵和雷，都是极品的仙石。周围看热闹的人可。 看黄雀是谁？ Karena roh petir bumi sudah kalah, jadi Muyun bergegas menyimpan tubuhnya di dalam gulungan. Namun masalah belumlah selesai karena roh kayu datang untuk bisa merebut kembali roh petir bumi dari tangannya. Roh kayu pun menunjukkan wujudnya karena Muyun itu telah berani mengambil hal yang bukan miliknya. Tapi Muyun tidaklah terlalu peduli. Ia langsung saja melakukan penyerangan dengan api langit miliknya. Seketika saja hal itu membuat roh kayu terkejut. Melihat Muyun yang hendak melarikan diri, roh kayu bergegas melakukan pengejaran kepadanya. Tapi sebelum semua itu terjadi, seorang gadis telah menghentikan pergerakannya. Ia bernama Fan Qingchen. Tidak hanya ia saja, namun pria bernama Zhang Kuang juga ada di sana. Berhubung mereka sudah keluar, jadi Pan pun meminta yang lainnya untuk segera keluar dari persembunyian. Para kultivator pun telah keluar, di mana mereka semua berasal dari sekte yang berbeda-beda. Bahkan Xing Duya bersama kekasihnya juga telah kemari. Namun mereka belumlah lengkap karena tidak ada murid dari sekte Daun Tunggal. Melihat kehadiran dari Muyun, mereka pun meyakini kalau dia adalah murid dari sekte Pedang Daun Tunggal.
Zhang menganggapnya terlalu lemah, jadi tidak akan bisa bekerjasama dengan mereka. 我雷兽，这下 Lebih baik mereka itu fokus dalam mengalahkan roh kayu, karena jika mereka saling bekerjasama, maka dalam mengalahkan sosok ini merupakan hal yang mudah. Para murid sepertinya tidaklah tahu kalau inti roh petir sudah ada di tangan Mu Yun, namun malah menuduh roh kayu yang mengambilnya. Roh kayu menjelaskan kalau inti itu tidak ada padanya, karena Mu Yun lah yang mengambilnya. Tapi tidak ada yang percaya karena Mu Yun baru berada di tingkat manusia abadi pertama. Jadi tidaklah mungkin baginya untuk bisa merebut mayat roh petir bumi. Alhasil para murid tidak percaya akan perkataannya. Jikapun Mu Yun kuat, maka tidaklah mungkin cincin spasial bisa menampung binatang petir. Karena perkataannya tidak didengarkan, jadi roh kayu langsung saja mengamuk. Terlebih lagi, ia tidaklah takut kepada mereka. Roh kayu kembali ke bentuk binatang besar demi bisa mengalahkan mereka semua. Sedangkan para murid sendiri mulai melakukan penyerangan kepadanya. 身上，空间戒指和以为老虎 Untuk Mu Yun sendiri tengah menunggu kesempatan. Yuxian tidak menduga ia ingin kembali melakukan pencurian. Mu Yun tidaklah takut karena keberuntungan akan berpihak kepada yang berani. Tapi dengan level Mu Yun yang sekarang, maka manik darah itu tidak akan bisa menghabisi manusia abadi tingkat 5. Jadi sebaiknya Mu Yun bisa mengendalikan diri dengan baik. Kembali ke sisi pertarungan, di mana para murid ini terus bekerjasama untuk bisa mengalahkan roh kayu. Hal itu berjalan sesuai rencana, di mana roh kayu berhasil mereka pentalkan. Tapi serangan barusan masihlah belum dapat menghabisinya. Baru saja roh kayu bangkit, Mu Yun langsung melakukan penyerangan dengan manik darahnya. Ledakan pun terjadi, di mana itu mementalkan semua murid dan juga melukai roh kayu. Mu Yun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menyerap roh kayu ke dalam gulungan Yuxian. Alhasil setelah mendapatkan keuntungan yang besar, Mu Yun pun bergegas pergi. Sedangkan para murid ini kebingungan dengan apa yang barusan mereka alami. Sesaat kemudian, Zheng Huaying pun datang. Mereka yakin kalau apa yang barusan terjadi merupakan ulah darinya. Zheng tidaklah membenarkan hal itu karena ia baru saja datang setelah mendengar ledakan barusan. Jikapun dirinya memiliki kemampuan, maka ia pasti sudah menyelesaikannya sejak tadi. Mereka penasaran mengenai alasannya datang ke Gunung Abadi Bihlau, yang tentu saja adalah untuk mencari Mu Yun. Mereka yakin murid yang dia maksud adalah pria sebelumnya. Alhasil mereka pun baru sadar kalau Mu Yun sudah pergi. Selain itu, apa yang sebelumnya dikatakan roh kayu memang benar adanya. Mereka sama sekali tidak menduga kalau murid yang berada di level 1 itu bisa melakukan hal ini. Zheng Huaying pun pergi, disusul juga oleh mereka semua. Sedangkan Mu Yun sudah kembali ke gua persembunyian. Dia pun mengeluarkan 2 binatang roh dan langsung saja mengambil batu kristal yang dimiliki oleh roh petir bumi. Karena batu ini merupakan kelas 1, maka tentu saja kekuatannya sangatlah besar. Tidak lupa Mu Yun juga mengeluarkan 9 inti sumbernya, di mana ini akan membantu dirinya dalam melewati hambatan sebelumnya. Dalam sekejap saja, Mu Yun akhirnya telah berhasil naik ke manusia abadi tingkat 2. Bagi Yuxian, apa yang Mu Yun alami merupakan sebuah keberuntungan besar. Karena tidak hanya mengalami kenaikan, namun kini Mu Yun juga bisa menyerap 2 roh kuat. Dengan begitu, 9 pedang pemusnah abadi Yuan dan pedang takdir abadi 9 langit pun akan semakin kuat. 离线原始， Di tangan Mu Yun, sosok manusia abadi tingkat 4 sekalipun dapat dihabisi dengan 1 tebasan saja. Hanya saja Mu Yun mendengar sebuah keributan di mana Pan Huyan tengah dalam kesulitan. Karena bagaimanapun Zheng Huaying datang untuk bisa menghabisinya. Yang terluka tidak hanya ia saja, namun Lin juga. Pada akhirnya mereka berdua pun telah bertemu. Fan mengira Lin telah menggoda seseorang hingga membuatnya marah. Namun Lin menjelaskan kalau orang-orang itu datang hendak mencari Mu Yun. Melihat mereka yang masih bisa bercanda membuat Lin dan juga Chu Yixing kesal. Lebih baik mereka itu segera mengatakan di mana Mu Yun berada. Sejak awal Lin sudah mengatakan kalau mereka tidaklah tahu di mana dia berasal. Jikapun dirinya tahu, maka sudah sejak tadi dia memanggil Mu Yun untuk menghabisi mereka semua.
Jen Huayin penasaran mengenai kedatangan mereka kemari. Ternyata ini merupakan perintah dari kelompok pangeran, dan tujuannya adalah untuk menghabisi Mu Yun. Tentu ini mengejutkan Lin dan juga Van. 你以为谁都你勾引了穆师兄，你的脑袋能请骂俏啊！还不说出 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat dengan jelas kalau Lin yang sudah dibimbing oleh Mu Yun kini memiliki keberanian untuk bisa melakukan penyerangan kepada kakaknya. Pergerakan cepat yang dia lakukan tidak dapat diimbangi olehnya, bahkan memaksa kakaknya itu terpental. Di saat Lin hendak menghabisinya, kakaknya itu mulai memberikan ancaman kalau jika dia mati, maka kakek mereka akan melakukan yang tidak dia inginkan. Karena Lin sedang lengah, kakaknya pun langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. 出剑迅速， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.